Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad dan Junior Arsyid dari kelas 5 IPS 2 absen 8 ingin mempresentasikan secara singkat dari cerita pengalaman, aktivitas dan pengembangan belajar di rumah. Pembelajaran online bagi saya adalah pengalaman baru, yang dimana pengalaman itu sebagai bekal saya di dalam lingkup pendidikan. Tidak cuma hal yang menyulitkan pada saat pembelajaran di rumah, banyak hal yang jarang didapatkan pada pembelajaran tatap muka yang sudah dijalani selama 4 tahun yang lalu dan sekarang menuju ke kelas 5, berjalan dari semester 1 menuju ke semester 2. Sudah tak terasa sudah di kelas 5. Mungkin harus ditanyakan sudah apa yang didapatkan selama ini. Di kelas 4 yang lalu merupakan masa yang dimana mulai belajar menjadi kakak kelas yang benar, belajar etika bermasyarakat yang benar sesuai lingkungan Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta yang berada di Yogyakarta, yang budaya Jawanya tinggi, tutur kata yang sopan, perilaku yang sopan, dan kepada sama pun saling sapa, saling simpati. Dan disitulah sangat penting yang diterapkan oleh seorang kader yang pasti akan kembali ke masyarakat. Singkirkan kezoliman, pertahankan perdamaian, amalkanlah ilmu pengetahuan supaya ilmu yang didapatkan berguna lagi sama. Tidak seperti pohon yang tak berbuah apabila ilmu yang kita dapat tidak diamalkan. Sesuai hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Ida matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmi yang mutafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, apabila manusia meninggal dunia terputuslah 3 amalan kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ilmu yang bermanfaat yang kita bisa dapatkan dari hadis itu, yang dimaksud ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan dan diajarkan pada orang lain. Seorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain kemudian diamalkan atau diajarkan lagi pada orang lain, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala yang orang yang mengamalkan atau yang mengajarkannya sekalipun dia telah meninggal dunia. Tak hanya itu, banyak yang didapatkan di kelas 4 tentang kiprah di organisasi. Sekarang dilanjut estafet kepemimpinan baru di kelas 5. Sekarang saya bergantian untuk membimbing yang sekarang kelas 4 dalam berorganisasi. Begitupun teman-teman semua, baik anggota sampai BPH dalam organisasi kelas 5. Di waktu Covid ini organisasi banyak tantangan, tetapi alhamdulillah tantangan itu perlahan demi perlahan terjawab dengan inisiatif para santri dan para ustadz. Untuk aktivitas ibadah berjalan seperti di asrama alhamdulillah, tapi untuk berjamaah sholat duhur asar seringkali di rumah karena berbagai hal. Lebih sering di rumah untuk merojaah tahfidz tetap berjalan di waktu maghrib. Bahkan di rumah juga mudah untuk melaksanakan puasa sunnah dari sahur dan bukanya yang sesuai dengan kemauan diri sendiri, dan juga aktivitas seperti di asrama bersih-bersih tetap dilaksanakan untuk membuat senang kedua orang tua. Berkebun, menjalani hobi untuk
bersamai aktivitas belajar agar menghindari dari kejenuhan. Kesimpulan yang saya bisa ambil bahwa aktivitas belajar di rumah adalah tantangan baru. Galilah ilmu yang ada, kumpulkanlah pengalaman yang baru, dan gunakanlah ilmu yang sudah didapatkan dengan diamalkan dimanapun, kepada siapapun, sampai kapanpun, untuk menjadi pribadi kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta yang mampu menjawab tantangan zaman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah tutur kata itu datangnya dari saya sendiri. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.